Apa kabar? Ya, shalom. Terima kasih buat kesempatannya. Saya baru pertama ada di komunitas ini. Kalau ke Cirebon dulu saya sering sekali pelayanan Cirebon, tapi kalau di sini baru kali ini. Saya senang dan tadi sebelum saya khotbah dari kemarin-kemarin, Andreas the briefing saya terus, jangan ngomong begini, jangan ngomong begitu, oke. Dia lupa briefing Semi, itu masalahnya ya. Jadi Semi banyak kata-kata yang harusnya di net gitu ya. Dan saya khawatir dia di blacklist mulai hari ini. Oke. Ya saya mau share tentang waktunya Tuhan buat kita semua. Saya mau ajak kita lihat Yesaya 60 ayat 1-7. Ini ayat yang sebetulnya teman-teman di sini lagi dapat dalam doa. Andreas lagi dapat dalam doa. Waktu tadi saya dengar, saya cukup kaget dan saya pikir saya mau ajak kita bahas dari sini sebentar sedikit. Ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan memenuhi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan dari Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba dan akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Yang setuju katakan amin. Alkitab bilang begini, semua ini nih, yang ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kenapa kita perlu bangkit dan jadi terang? Sebab kegelapan menutupi bumi. Amin. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atas kita. Dunia gelap tapi terang Tuhan terbit atas kita. Dunia gelap tapi firman Tuhan nyata atas saudara dan saya. Dunia lagi kelam tapi Tuhan pimpinannya nyata atas kita. Karena itu kita perlu bangkit dan jadi terang. Karena dunia butuh terang yang ada dalam hati saudara. Dunia butuh terang yang ada dalam kehidupan kita. Kita diterangi sama Tuhan, Tuhan terbit dalam kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan terbit dalam kita untuk jadi berkat buat sekitar kita. Amin. Dan berkat itu bukan berkat yang kecil. Gereja mungkin minoritas hari ini, tapi bersama Tuhan sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Saya kemarin khotbah di Bandung dan saya bilang ini, mungkin orang bilang saya seperti lagi buang air ke laut. Saya setuju, mungkin saya cuma bisa buang 1 gelas air ke laut. Tapi bersama Tuhan, segelas air kalau Tuhan mau bisa membuat air laut jadi tawar. Amin. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa. Nah saya bilang sama jemaat nih, kalau saya mau berdiri di pihak Tuhan. Orang boleh bilang, saya sadar, saya nggak mungkin bisa melakukan banyak hal. Saya sadar, saya terbatas, saya sadar kekuatan kita secara manusia nggak banyak. Setuju nggak? Tapi saya bilang ini, walaupun begitu saya memilih berdiri di samping Tuhan. Yang Tuhan mau apa, saya buat. Teman saya khotbah simpel soal jaga kebersihan. Dia bilang mau memberkati kota, tadi dia bilang bangun dari kebersihan. Saya pikir saya mulai sendirian. Kira-kira mengurangi sampah sekota nggak? Minimal sampah saya berkurang. Dan saya percaya dengan begitu Tuhan bisa buat sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang saudara mau berdiri di pihak mana? Kalau berdiri di pihak Tuhan, Tuhan bilang nih, bangkit dan jadi terang. Nggak usah tunggu yang lain, bangkit dan jadi terang aja. Yang lain nggak mau, nggak penting. Saudara mau apa enggak? Saudara dan saya mau apa enggak? Bangkit dan jadi terang. Kenapa? Dunia lagi gelap. Nanti kalau kita bangkit dan jadi terang, Alkitab bilang ini, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Saya percaya sekali itu akan terjadi.
Kalau saudara mau berjalan bersama Allah, saya percaya suatu hari saudara akan tercengang dengan pekerjaan Tuhan. Suatu hari saudara akan berseri-seri, wow, luar biasa yang Tuhan buat sama kita. Kita akan berbesar hati. Kenapa? Tuhan lakukan banyak hal yang luar biasa, Alkitab bilang. Kelimpahan dari seberang laut Tuhan pindahkan. Domba Nebayat, kambing domba Kedar, Tuhan tambahkan. Semuanya akan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kedar bicara sepupu kita. Nebayot bicara sepupu kita. Tuhan akan lakukan banyak hal. Semuanya akan dipersembahkan buat Tuhan. Tapi apa yang harus kita buat? Bangkit dan jadi teranglah. Amin. Kalau saudara mau bangkit jadi terang, yang pertama saudara harus mengenali musim Tuhan dalam hidup kita. Katakan musim. Lagi musim. Segala sesuatu Alkitab bilang ada waktunya, ada musimnya. Saudara, ada satu hal yang saudara mesti tahu. Waktu kita itu nggak pernah milik kita. Banyak kali kita pikir saya punya waktu. Banyak kali saudara pikir saudara punya waktu. Padahal waktu itu nggak pernah jadi milik kita. Saudara bisa hemat waktu saudara? Nggak bisa. Saudara mau kaya apa, waktu jalan terus. Kenapa? Waktu itu nggak pernah punya kita. Waktu itu nggak pernah nunggu kita. Kalau waktu punya kita, kapan kita pakai terserah kita kan? Maksudnya gini, kalau nggak dipakai, nih misalnya handphone ini baterainya punya saya. Saya nggak mau pakai dia, saya matiin, baterainya nggak berkurang. Saya matiin, baterai nggak berkurang. Kenapa? Handphone ini punya saya. Tapi waktu nggak pernah punya kita. Saudara mau matiin jam saudara, waktu jalan terus. Betul nggak? Saudara mau pakai kayak apa, waktu jalan terus. Nah, waktu itu punya Tuhan. Saudara mesti mengerti itu. Nah, dalam hidup ini ada yang namanya kairos, ada yang namanya kronos waktu itu. Kronos itu apa sih? Arti sederhananya gini, kronos adalah waktu yang biasa saja. Waktu yang biasa saja. Sementara kairos artinya waktu yang khusus. Biasa saja itu gini, hidup kita biasa saja. Dalam sepanjang hidup kita, saudara umur berapa? 17, luar biasa, tua sekali. Nah, dalam saudara 17 tahun, coba sebutkan beberapa peristiwa yang berkesan buat saudara. Dari sejak kecil, kita ingat kok. Dari sejak TK aja ada yang kita ingat. Ada loh. Kenapa? Kairos, waktunya khusus. Kenapa khusus? Ada sesuatu yang begitu berkesan sampai kita ingat. Tapi kalau kronos, itu waktu yang biasa saja. Saking biasanya sampai nggak ada yang kita ingat. Wah, waktu saya 1 SD nggak ada yang ingat. Saya 1 SD masih ingat guru saya siapa. Kenapa? Galaknya luar biasa. Itu jadi kairos buat saya. Khusus buat saya. Berkesan sekali waktu masuk 1 SD. Ibu Hiti namanya. Bayangin. Ya kan? Kenapa? Saya ingat kayak apa saya masuk. Saya ingat waktu playgroup pertama kali saya pernah ulang tahun dirayain di playgroup, saya pakai dasi. Bangga banget jalan ke playgroup pakai dasi. Kenapa? Pakai dasi hari itu kairos buat saya. Tapi sayangnya kalau waktu kita banyak kronos yang gak ada yang berkesan. Kenapa kita harus mengenali musim supaya kita tahu kapan yang Tuhan mau kerjakan. Kairos buat anak-anak Tuhan bukan sekedar waktu khusus. Tapi gini, kapan kairos terjadi? Waktu kita hidup bersama Tuhan. Waktu kita hidup di dalam rencana Tuhan yang spesifik. Itu kairos terjadi buat kita. Hidup dalam rencana Tuhan yang spesifik. Amin. Menjadi percaya. Saya percaya rencana Tuhan. Menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Tapi apa rencana yang spesifik itu yang saudara dan saya harus hidupi. Kalau enggak waktumu akan berjalan begitu saja. Saya tadi lagi nyembah, saya gini-gini. Loh, mulai ada gelambir-gelambirnya. Saya berdoa gini, I'm old now. Saya udah makin tua sekarang. Masih 40 sih, maaf kalau yang lebih tua dari saya, minta maaf. Tapi maksudnya, dulu nggak ada. Dulu cuma jakun aja yang ada. Bahkan dulu jakun pun belum punya. Tapi sekarang ada. Loh, kok kulitnya mulai ada gelambir-gelambir? Waktu jalan terus. Saya mau nanya, waktu saudara juga jalan terus loh. Banyak kairosnya, banyak kronosnya. Atau berapa banyak kairos yang kau alami dalam hidupmu?
Berapa banyak engkau berjalan dalam rencana Tuhan yang spesifik. Sampai suatu hari engkau lihat ke belakang dan engkau bilang ini, aku gak pernah menyesal dengan semua keputusan yang aku ambil dalam hidupku. Aku puas. Alkitab bilang ini, tercengang-cengang. Muka kita tercengang-cengang. Berseri-seri Alkitab bilang. Berbesar hati, kenapa? Karena rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, dalam hidup ini, itu ada yang namanya masa kan. Contoh, ada era masanya Soekarno, ada masanya Soeharto. Betul enggak? Saudara tahu? Anggaplah Indonesia 200 juta penduduknya. Stabil, anggap begitu. Dari antara 200 juta, ada masanya Soekarno. Masa selama sekian puluh tahun disebut untuk satu nama. Soekarno. Ada masanya Soeharto. Betul gak? Ada beberapa presiden yang gak sempat disebut masanya dia. Tapi ada orang-orang tertentu yang disebut masanya dia. Nah, siapa yang menentukan ini musimnya siapa? Tuhan. Tuhan yang menentukan masa yang terjadi dalam hidup sejarah umat manusia. Dan saya mau beritahu, di tengah miliaran manusia yang hidup di zaman kita ini, sekarang miliaran loh, berapa? 6 miliar ya? Di tengah miliaran manusia yang hidup di zaman kita ini, kalau sampai saudara dan saya bisa dipercaya suatu masa, maka itulah suatu kehormatan besar. Kalau sampai suatu hari ini disebut masanya kita. Mungkin gak disebut satu pribadi, tapi masanya kita. Ada era gereja ini, ada masanya praise and worship, ada masanya. Nah, apa masanya Tuhan hari ini? Apa rencana Tuhan yang spesifik hari ini? Dan kalau saudara dan saya dilibatkan di dalam masa itu di tengah miliaran orang, wow, itu kehormatan besar. Dan kalau saya pengen ada di sana, saya pengen ada dalam rencana Tuhan yang spesifik. Amin. Tuhan, saya percaya sekali. Saya bilang tadi saya di kamar juga bilang sama Sam, lu nanti mau sharing gak apa-apa, sharing aja Sam. Gue gak terlalu mau banyak ngomong sebetulnya. Saya cuma mau bilang ini. Tadi waktu saya berdoa di sini saya bilang sama Anderson, saya gak terlalu banyak bawa pesan. Saya cuma mau bilang, ini masanya buat teman-teman di sini. Kenapa? Jarang saya datang ke satu tempat dan merasa ini sih sudah saatnya terjadi sesuatu. Nggak selalu. Sekarang saya lagi nggak banyak keliling, tapi saya sering keliling sampai kadang-kadang begitu saya merasa di tempat ini bukan masanya, di tempat ini bukan masanya, saya bosan keliling. Tahu maksud saya? Saya bosan pelayanan keliling. Kenapa? Saya nggak menemukan orang-orang yang berada di masanya. Saya nggak merasa mereka menemukan sesuatu di dalam rencana Allah dalam hidup mereka. Jadi saya juga merasa gini, buat apa saya datang ke sana terus sharing? Saya bukan pengkhotbah yang ngajar, bukan. Yang saya, nah tapi di sini saya rasa kuat sekali ini masanya. Saya sampai nggak tahu mau ngomong apa yang lain kecuali ini masa saudara. Untuk Cirebon ini masa saudara. Ini waktumu. Saudara yang sekarang harus menemukan apa yang Tuhan mau untuk kerjakan. Tapi saya percaya, kalau engkau menemukan apapun yang kau kerjakan, kau akan berhasil, lihat saja. Kalau saudara tahu, sorry saya tadi nggak kasih ayatnya, tapi saya suka mendadak dapat ayat lain gitu ya. Hakim-Hakim 13 ayat 3. Nggak semua orang memakai masanya dengan baik. Dan kalau saudara tahu, pasti saudara setuju dengan saya, siapa yang nggak pakai masanya dengan baik? Simson. Amin. Hakim-Hakim 13 ayat 3. Coba kita lihat sebentar. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri pada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul dan tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Cara lahirnya saja, Simson ini begitu luar biasa. Kenapa? Cara lahirnya itu cuma ada 4 orang di Alkitab yang ditulis lahir begini. Termasuk Tuhan Yesus. Malaikat yang muncul. Jadi kelahiran Simson itu betul-betul inisiatifnya dari surga sekali. Lebih dari yang lain gitu. Di atas rata-rata. Malaikat muncul dan malaikat bilang ini, kamu memang gak bisa punya anak, tapi Tuhan mau kamu punya anak. Karena kamu akan melahirkan seorang anak yang gak biasa. Namanya Simson. Simson artinya pun khusus. Ya kan?
Simpson tuh artinya gini, matahari. Kenapa matahari? Karena itu seperti cahaya yang ditunggu-tunggu sama orang Israel yang hidup dalam penjajahan, hidup dalam tekanan. Ayat 24, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Dan kita tahu sama-sama Simpson punya kekuatan yang luar biasa, karunia yang luar biasa. Yang sampai sekarang mungkin gak ketemu lagi orang yang punya karunia kayak gitu. Setuju? Kalau orang lain lahir digendong mamanya, mungkin Simpson lahir gendong mamanya. Itu Simpson. Iya kan? Kuatnya luar biasa. Hebat. Tapi saudara juga tahu bagaimana perjalanan hidupnya. Tuhan mau pakai dia. Tuhan kasih semuanya. Malaikat sampai nyempet-nyempetin muncul tuh bilang ini. Kamu akan melahirkan seorang anak yang gak biasa loh. Waktu lahir kekuatan luar biasa. Tapi hidupnya acak-acakan. Dia daripada mencari rencana Tuhan, dia sibuk pacaran lah, playboy. Ini nabi playboy. Kalau saudara hidup ini, kita sama-sama tahu memang sampai hari ini pun banyak nabi playboy. Banyak hamba Tuhan playboy. Salah satunya sekarang lagi banyak masuk TV itu saudara. Dan saudara lihat akhir hidupnya bagaimana. Hakim-Hakim 16 ayat 25. Ketika hati ini dia sudah suatu hari ini, singkat cerita, kekuatannya hilang, matanya dicungkil. Mata dicungkil bicara gini, nggak tahu lagi arah dalam hidup ini. Mata dicungkil bicara begini, nggak tahu lagi apa yang mau dikerjakan dalam hidup ini. Orang kalau nggak mau cari apa kehendak Tuhan yang spesifik dalam hidupnya, suatu hari kita kehilangan penglihatan rohani kita. Suatu hari kita kehilangan visi hidup kita. Simpson tidak bisa lihat apa-apa lagi. Terus apa orang Filistin yang pernah begitu takut sama dia, ngomong apa? Ketika hati mereka yang gembira berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson itu siapa sih? Simpson adalah anak yang untuk dia lahir, malaikat muncul loh. Kasih pengumuman, akan lahir anak yang luar biasa. Akhir hidupnya apa? Melawak. Serem loh. Orang yang pernah begitu diurapi, dikhususkan Tuhan, akhir hidupnya apa? Jadi pelawak. Jadi bahan ketawaan. Mending kalau pelawak yang terkenal kayak sekarang siapa? Sule dan sebagainya. Itu bayarannya mahal bro. Kalau ini enggak dibayar. Aduh ini dikerjain minta ampun. Ayat 28-31, berserulah Simpson pada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah ingatlah kiranya padaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan suatu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul dua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan pada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin, lalu membungkuklah dia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Yang saya mau baca ayat berikut ini. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Siapa yang datang? Keluarganya saudara-saudara. Itu siapa? Orang yang pernah lihat malaikat muncul. Orang tuanya yang pernah lihat malaikat muncul dan bilang ini, kamu akan melahirkan anak yang gak biasa. Kali ini dia apa? Dia datang untuk apa? Ambil jenazah anak itu. Yang sudah besar tapi mati sia-sia. Mereka mengangkat dia. Mengangkat dia itu siapa? Anak yang lahir dengan malaikat muncul di depan dia. Dengan pesan Tuhan yang begitu luar, karunia yang luar biasa. Dan membawanya dari sana. Lalu menguburnya di antara Sora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Simpson adalah orang yang nggak pakai masa yang Tuhan percayakan sama dia dengan baik. Tapi sudah tahu, di tahun-tahun yang mirip dengan kelahiran Simpson, kalau nggak salah cuma beda sekitar 10 tahun. Lahir seorang anak yang lain sebetulnya. Yang dia lahir nggak pakai malaikat muncul. Dia lahirnya gimana caranya? Lahirnya dapat ngemis-ngemis. Ada seorang sama seperti mamanya nggak punya anak, seperti mamanya Simpson nggak punya anak.
Dia dihina, dia ngemis-ngemis minta anak. Sampai akhirnya ada nabi yang ini ibu ini kalau nggak saya mintain sama Tuhan bener, dia ganggu saya terus. Dah lah saya minta, Tuhan kabulkan doanya dan dia punya anak. Anaknya namanya Samuel. Anak yang didapat dari ngemis. Nggak ada karunia khusus yang dicatat di Alkitab tentang dia. Nggak ada karunia, sejaman sama Simson. Tapi kalau saudara cari di ensiklopedia, cari di mana, siapa nabi terbesar buat orang Israel? Samuel. Dari Samuel lahir dua raja, Saul dan Daud. Daud diakui sebagai raja terbesar di Israel. Lahir dari mana? Samuel. Samuel, gini, waktu selama Simson hidup, nggak ada orang lihat Samuel. Selama Simson hidup, betul nggak? Orang lihatnya yang punya karunia dong. Saya kebayang itu kalau Simson datang ke Cirebon, semua orang, wah Simson, teriak-teriak gitu. Gitu kan. Karena Simson itu kalau saya bayang kok dia bisa playboy, ada gantengnya lah minimal, betul nggak saudara? Ya kan? Gagah, ganteng, kuat sekali semua. Samuel datang nggak ada yang lihat. Kenapa? Semua terpaku, seluruh Israel pusatnya Simson. Nunggu Simson, ini malaikat muncul buat dia. Gimana? Kok masih playboy ya? Ya mungkin suatu hari. Pokoknya ditunggu sampai mati. Saya rasa baru di situ Samuel didengar orang. Waktu orang kaget, kok bisa mati pahlawan kita? Kok pekerjaan Tuhan belum selesai? Baru mereka mulai sibuk dan di situ Samuel mulai dengar orang. Samuel tidak punya kekuatan yang hebat. Tapi Samuel punya ketaatan dan dia mengenal Tuhannya. Dari kecil dia dengar namanya dipanggil, betul enggak? Samuel, Samuel. Dan dia bilang, belajar untuk bilang ini, ya Tuhan, aku mendengar. Katakan, ya Tuhan, aku mendengar. Amin. Simson punya segalanya. Samuel cuma begini, ya Tuhan, aku mendengar. Tapi siapa nabi terbesar? Bukan Simson, Samuel. Amin. Masa itu akhirnya menjadi masanya Samuel. Nah, hari ini yang saya mau ajak saudara dan saya gini. Apakah saudara mau ada di masanya Tuhan? Apakah kita mau jadi orang yang dipercaya sama masanya Tuhan? Dipercaya suatu masa sama Tuhan. Apa yang Tuhan cari hari ini? Coba kita lihat, Yesaya 22 ayat 30-31. Yesaya 22 ayat 30-31. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Berapa orang? Seorang. Enggak banyak-banyak yang Tuhan cari. Seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tapi aku tidak menemuinya, maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan cari satu orang yang mau mendirikan tembok. Saya percaya di Cirebon ini Tuhan lagi cari orang yang mau membela kota ini. Saya tuh dari dulu kenal Semi dan buat saya dia orang yang mendatangkan penghiburan. Tiap kali saya banyak sama dia, saya ketawa, saya suka cita gitu kan. Banyak orang dapat kekuatan baru lah dekat-dekat dia. Jadi waktu dia memutuskan untuk sama-sama di Bandung, wah buat saya itu luar biasa. Ya kan itu pertolongan yang, wah saya rasa surga terbuka. Waktu itu saya rasanya ringan sekali karena tadinya saya seperti fight, relatif seperti merasa sendirian. Waktu dia, iya itu saya suka sekali. Nah suatu kali Andreas juga mau bantu banyak di Bandung dalam pengajaran. Buat saya itu langit kedua terbuka luar biasa. Ya kan, saya rasa wow. Saya senang sekali waktu dia mau terlibat di Bandung juga untuk bantu banyak pengajaran. Nah, tapi yang saya percaya begini, di Cirebon ini Tuhan mau cari orang yang mau juga membangun itu. Amin. Kenapa? Waktu saya lagi ngobrol-ngobrol sama-sama, tiba-tiba banyak ketemu orang. Waktu itu ada beberapa anak-anak sih. Beberapa anak-anak, waktu saya lupa siapa aja, beberapa anak-anak. Ada ya Om ya. Waktu itu beberapa orang masuk dan semua punya satu suara. Cirebon, kerohaniannya perlu dihidupkan. Nah itu kata positif.
perlu dihidupkan. Berarti kata negatifnya saudara cari sendirilah. Saya tidak mau menghakimi kota Cirebon ya. Tapi Cirebon perlu dihidupkan kerohaniannya. Yang ngomong orang-orang Cirebon sendiri yang nggak sengaja ketemu waktu itu di Bandung. Dan saya cuma bilang ini, itu yang saya rasa juga. Cirebon perlu orang-orang yang mau berdiri. Betul-betul apa? Mendirikan tembok untuk kota ini. Bukan cuma sekedar mau kebaktian. Bukan cuma sekedar mau ibadah. Bukan cuma sekedar mau dengar firman. Bukan cuma sekedar mau makan untuk diri sendiri. Tapi gini, Tuhan Cirebon perlu Tuhan. Menyedihkan gak? Betul gak? Mungkin saudara lebih tahu keadaan kota ini. Kristen banyak juga, tapi juga ya kenapa? Cirebon perlu kehidupan. Cirebon perlu dibangkitkan. Dan Tuhan hari ini lagi cari ini. Siapa orang yang mau Tuhan pakai? Siapa orang yang mau berdiri di hadapan Tuhan? Tuhan gak pernah perlu banyak. Tapi Tuhan perlu orang yang mau. Katakan mau. Amin. Tuhan gak perlu banyak, percayalah. Tuhan perlu yang mau. Amin. Mau berdiri untuk kota ini. Mau bilang Tuhan, Cirebon perlu Tuhan. Yang seperti beberapa ayat di Alkitab bilang ini. Musa pernah bilang ya, Musa ya kalau gak salah ya, tolong dikoreksi. Tuhan coret aku dari kitab kehidupanmu. Kalau engkau tidak selamatkan Israel. Dan sepanjang sejarah selalu ada tokoh-tokoh yang berani berdoa seperti itu. Bukan cuma lip service, tapi itu menjadi pergumulannya sama Tuhan pribadi. Tuhan. Siapa Skotlandia punya orang John Knox juga pernah bilang begitu kan. Ya kan, Tuhan. Apa? Dia bilang apa? Nah, berikan aku Skotlandia, kalau enggak biarkan aku mati. Ada orang-orang yang sampai begitu hausnya dalam doanya sama Tuhan, yang sampai membuat Tuhan tidak bisa tidak melangkah turun dari surga. Ada orang-orang tertentu yang bisa maksa Tuhan loh. Kenapa? Doanya serius soalnya. Sampai Tuhan bilang ini, malaikat mungkin capek deh dengernya Tuhan. No. Yang satu ini, aku harus dengar. Saya percaya ini masanya buat Cirebon. Saya percaya kalau saudara mau jawab panggilan Tuhan, sesuatu akan terjadi loh. Buat saya, waktu itu kita ketemu tuh bisa berapa orang yang, maksud saya gini, ini udah bertubi-tubi kalau menurut saya. Dan saudara harus menemukan apa yang Tuhan mau. Yang terakhir. Nah untuk itu saudara mesti tahu apa? Melayani adalah sebuah kehormatan. Amin. Tapi melayani memang perlu pengorbanan. Jangan cuma ngomong ini, mau. Bukan itu yang dicari. Tapi orang yang gini, betul-betul mau melakukannya dengan konsisten. Karena ini bukan sprint, ini maraton. Pelayanan itu tidak pernah ada jangka pendek, pelayanan itu jangka panjang. Amin. Pelayanan itu bicara kehidupan kita semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Dan itu bicara jangka panjang. Dan itu bicara gini, betul nggak mau belajar menjadi satu tim? Belajar untuk bekerja sama-sama, belajar untuk berkorban, belajar untuk ngalah satu sama lain, belajar untuk kompak. Amin. Tapi kalau kita dikit-dikit gampang tersinggung, gini-gini, itu sudah nggak bisa. Bukan orang seperti itu yang mau mendirikan tembok. Lo gimana diriin tembok buat orang lain, dirinya aja gampang tersinggung. Lo saudara tuh gini, mau melayani itu disinggung terus, percayalah. Melayani itu disinggung terus. Melayani itu kalau nggak siap, luka lo. Kenapa? Udah kita melayani orang, orangnya balik lagi mukul kita. Sering kan? Udah kita layani orang, bukannya thank you, bukannya terima kasih. Dia omongin kita di belakang pula. Kalau saudara nggak betul-betul sehat hatinya, pelayanan akan membuat kita mati rohani. Pelayanan akan membuat kita pahit. Tapi kalau engkau belajar dari Tuhan betul-betul, belajar banyak nilai dari Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita apapun yang tuh orang sikap kita tahu gini,
yang kita mau layani Tuhan. Amin. Gak peduli sikap orang apa sama kita mau berjalan, kita mau lakukan itu. Dan saya mau beritahu, disitulah kemuliaan dari sebuah pelayanan. Waktu kita bisa turun jadi hamba. Dalam saya melayani, saya pernah sampai sujud kaki loh, saudara. Sujud nempel kaki orang yang marah sekali sama saya. Sambil saya juga bingung, kenapa dia marah? Tapi saya cuma mikir gini, kita kan pelayanan. Ya udahlah, karena kamu marah, saya pikir gini, apa yang saya bisa lakukan untuk dia bisa gak marah sama saya? Saya pikir saya sujud di kakinya, saya bilang ini, saya panggil dia, Om, maafin saya. Kalau saya ada salah, maafin saya. Kita kenal di pelayanan. Tolong maafin saya. Saya sujud nih kakinya. Nggak maafin juga tuh. Ya sudah. Orang yang tahu kita begini, gila kamu mah. Ngapain sampai sujud? Saya cuma pikir gini, kalau memang itu harganya, saya lakukan. Melayani itu bicara gini, tidak ada lagi harga diri yang harus dipertahankan. Kalau masih gampang kecewa, gampang tersinggung, jangan melayani. Belum siap jadi pelayan, itu maunya jadi bos. Betul nggak? Maunya jadi bos. Kalau saudara mau dipercaya satu masa sama Tuhan, yang Tuhan cari hamba loh. Yang Tuhan cari bukan bos. Yang Tuhan cari bukan orang yang, saya mau, kalau gitu saya mau dipercaya satu masa. Jadi suatu hari saya disebut ini masanya kita. Bukan. Kalau saudara mau dipercaya satu masa, yang Tuhan cari hamba. Katakan hamba. Orang yang mau melayani. Dan melayani itu ke bawah. Melayani itu betul-betul gini, rela diinjek. Rela diomongin. Rela disalah mengerti. Rela berkorban. Saya sampai hari ini masih usaha. Tuhan masih izinkan saya usaha dan saya begini. Dan saya belajar melayani, belajar ini. Udah semuanya saya begini. Banyak orang bangun pelayanan, ambil uangnya kan. Saya belajar nih, saya bangun pelayanan, saya ikut memberi. Nggak ngambil, memberi. Itu pun masih kurang. Masih tetap, maksud saya, orang nggak ada puasnya. Dan gini, kalau saudara cari puasnya orang, kecewa kita. Tapi kalau saudara tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita akan melayani. Saudara akan melayani, melakukan yang terbaik bersama Tuhan. Amin. Siapa yang mau belajar jadi hamba? Mau jadi hamba? Halo? Kalau mau jadi hamba gini, harusnya nggak ada lagi kata kecewa di sini. Saya suka bilang sama pelayan-pelayan Tuhan gini, belajar dari burung merpati. Burung merpati itu katanya gini, burung yang nggak punya empedu. Jadi gini, kalau burung empedu itu apa? Pahit. Empedu itu identik dengan pahit, setuju? Jadi burung merpati katanya, kamu punya empedu? Dia akan nanya, apa itu empedu? Nah, kira-kira dalam bahasa burung. Dalam bahasa burung saya terjemahin langsung buat saudara, apa itu empedu? Harusnya hamba Tuhan harus belajar ini. Kamu pahit? Apa itu pahit? Nah itu dia. Apa sih pahit itu? Kamu kecewa ya? Apa ya kecewa itu ya? Apa itu kecewa? Kita harus enggak punya kamus lagi tentang itu harusnya. Itu hamba. Kalau mau dipakai Tuhan harus siap sampai sana bro. Amin. Sampai saudara enggak tahu lagi apa artinya kecewa. Apa artinya pahit. Kenapa? Sudah enggak ada lagi kamusnya. Kalau saudara udah begitu, yang kedua saudara mau tanya gini. Apa destiny Tuhan dalam hidup kita? Saya percaya jangan cuma jadi penontonnya Andreas. Ayo kok Andre, ayo kita dukung gitu kan. Ya kan? Dia mah bukan siapa-siapa saudara. Ya kan? Mau didukung kemana kan kira-kira begitu. Tapi maksud saya gini, masing-masing tetap saya percaya gini. Kita harus punya kesatuan hati. Juga bukan semua selonong boy begitu kan. Unity dong. Tapi masing-masing mesti menemukan panggilannya. Apa panggilannya? Dan mulai berjalan di sana. Saya tadi nggak sengaja saya lihat catatannya kemarin. Waktu kemarin ada seorang hamba Tuhan datang ke tempat saya. 11 tahun dia membangun pelayanan. Saya tanya apa yang sudah lahir terinspirasi dari pelayanannya. 11 tahun ada 12 sekolah lahir dari pelayanan dia. 12 sekolah. 5 klinik. 1 rumah sakit. 5.
rehab orang gila. Jadi orang gila itu dikumpulin, Saudara. Itu saya pernah lihat, kalau pernah lihat videonya, jadi jemaat gini yang tergerak, yang panggilin orang gila, dan saya rasa itu bukan Andreas. Andreas saya nggak lihat sampai sekarang punya panggilan menangani orang gila. Yang panggilannya orang gila itu bisa turun pakai mobil keliling jalan. Begitu lihat ada satu orang gila turun dari mobil 5 orang. Jadi orang gilanya bingung. Dikeroyok tau 5 orang. Dia bilang, ini banyak orang gila tiba-tiba di sekitar saya. Udah tangkap tuh, dikejar, tangkap, masukin. Dia dibawain ke rehab. Dimandiin, dipotongin rambut gimbalnya semua, diguntingin kukunya pakai tang. Terus sampai lama-lama dikasih nama. Nama tuh gini, kan cari nama apa? Pakai nama Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yahya, Kisah Rasul, Roma, Korintus, sampai Wahyu, Kamus, peta, kan gitu. Saking abis, pokoknya dinamain. Lama-lama sadar ingat rumahnya di mana, dikembaliin semua. Sampai di kota itu dibilang ini, dicari orang gila agak susah. Kenapa? Karena sudah ada 5 rehab orang gila. Begitu dia khotbah di tempat saya, ada satu orang datang bilang, Pak Andi boleh enggak saya ngomong, kakak saya gila. Saya mau titip di dia. Saya bilang, kamu boleh aja ngomong, cuma saya sudah tahu jawabannya. Kalau bukan dari kota saya nggak terima orang gila bukan dari kota saya. Karena kalau orang gilanya dari Cirebon, yang tanggung jawab anak-anak Tuhan di Cirebon. Saya enggak mau ngurusin orang gila seluruh dunia, bisa gila juga dong saya. Saya nggak dipanggil, dia bilang, saya nggak dipanggil untuk ngurusin semua orang gila dari seluruh Indonesia. Enak aja. Gereja Tuhan harus bertanggung jawab. Di kotanya masing-masing anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab, amin. Jadi dia nggak mau terima. Dan orang mau salahin apa sama dia? Enggak, saya dipanggil untuk kota saya. Nggak ada yang dipanggil untuk Cirebon, kecuali saudara mau jawab panggilan Tuhan. Kalau saudara nggak mau jawab, terus saya suruh jawab. Enak aja. Bandung aja susah. Ya kan? Saya suruh jawab kota saudara. Saudara mau berdiri apa enggak buat kotamu? 5 rumah sakit orang gila. 3 panti asuhan. 2 pelayanan waria. Ada yang dipanggil buat pelayanan waria di tempat ini? Haleluya. 3 pelayanan single mom. Ada businessman gathering. Oh, untuk businessman ada lagi yang terpanggil. Saya yakin bukan orang yang melayani orang gila yang dipanggil untuk businessman gathering. Ya kan? Karena bisa ketukar-tukar nanti bahaya. Ada publishing. Ada magazine. Ada recording. Ada macam-macam, musik pun ada. Nah, temukan spesifik apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Dan mulai bicara. Dan jangan ini, kok Andre dong, kok Andre gimana kalau kita melayani orang janda-janda? Janda-janda tua, bukan muda. Dia, oke, ayo, kok Andre deh yang melayani? Loh kok nyuruh? Orang Kristen kadang-kadang punya karunia nyuruh, saudara. Yang dipanggil kita nyuruh orang lain. Ya kan? Pelayanan anak TK, suruh Andreas. Pelayanan anak SMA, suruh Andreas. Pelayanan waria, suruh Andreas. Lama-lama dia nggak jelas bentuknya apa, saudara. Tapi kita dipanggil begini kumpul, kenapa? Saudara masing-masing punya panggilan. Dan ini akan dikenal sebagai masanya saudara di kota Cirebon. Tapi kita harus berani menemukan panggilannya apa, jalan di sana. Lakukan sesuatu. Yang setuju kata amin. Saudara, Kemarin baru di Bandung. Jadi tadi ada yang pelayanan futsal ya, pelayanan futsal tuh. Di Bandung kan ada satu pelayanan juga. Saya enggak bisa sebut namanya ya, karena itu nyangkut izin mereka tinggal di Indonesia. Jadi mereka dari luar negeri tinggal pindah ke Indonesia sudah 8 tahun. Saya diminta jadi boardnya, jadi suka meeting sama-sama ngopi-ngopi. Tahun ke-7 mereka ternyata sudah putus asa gini, saya salah deh, saya ke Indonesia datang mau bikin sekolah sepak bola, training, itu ambisi saya pribadi, dia bilang. Harusnya saya bawa videonya ya, lapangannya, aduh sekarang cakep sekali. Terus dia bilang, ambisi pribadi. Waktu meeting dia bilang ini, saya mau menyerah. Dia bilang, saya mau menyerah, saya mau tutup semua visi saya mau cuma ngelesin futsal aja deh, ngelesin orang main bola. Sudah nggak pakai visi-visian, nggak pakai Indonesiaan, apalagi lebih dari Indonesia. Saya cuma dengar gini,
Kenapa? Sebab dia pernah bilang sama visi saya bikin lapangan bola dengan segala training centernya dengan segala. Saya nanya perlu berapa? Minimal 2 hektar. Dan dia bilang nih, saya nanya daerah mana maunya? Kota Bandung. Dalam hati saya, kalau ada 2 hektar ya buat saya duluan lah. Dalam hati saya, ya kan? Tapi buat saya gini, nggak realistis nyari tanah di kota 2 hektar. Tahu-tahu dia bilang, saya sudah ketok FIFA, saya sudah ketok World Harvest, saya sudah ketok semua pintu, nggak ada yang mau dukung. Jadi saya rasa Tuhan nggak buka jalan, ini bukan rencana Tuhan, ini ambisi pribadi, saya mau tutup. Terus dia cetek satu gambar, sebetulnya ada tanah yang saya tuh, begitu tanah itu ditunjukin di depan. Tanah itu 1 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelum meeting itu, yang punya tawarin ke saya, Pak Andi, ini ada tanah 3,5 hektar, mau pakai buat apa saja, terserah. Silahkan. Begitu dia tunjukin, saya tanya, bro, bule kan? Bro, serius mau tanah itu? Iya, sebetulnya ini tanah cocok sekali. Sebentar ya, saya telepon. Kemarin dia bilang di depan jemaat, saya waktu lagi ngomong, Pak Andi, toto pencet-pencet handphone. Dalam hati saya nggak sopan dia, saya lagi ngomong pencet-pencet handphone. Saya lagi telepon yang punya, saya bilang ini, Pak, Bapak betul mau kasih tanah itu sama saya untuk saya pakai. Terserah saya mau pakai apa. Dia bilang, iya Pak Andi, silahkan. Akhirnya ketemu dalam 1 minggu, langsung oke. Terus harus ketemu sama semua komisaris dan dewan direksi dari grup itu. Waktu mau ketemu, bule ini keringetan sekali. Bukan Bandung panas, Bandung sejuk saat itu, tapi dia grogi. Mimpi dia 7 tahun tinggal di depan mata. Dia takut, tahu-tahu nggak jadi. Dia bilang, Pak Andi, saya harus ngomong apa ya? Saya perlu ngomong. Udah nggak usah bahas apa-apa, saya juga ini agak, beda aliran gerejanya. Saya bilang ini, saya aja rasa saya nggak bisa pernalin diri saya dari gereja mana. Bisa-bisa langsung dicap sesat sama dia. Dan nggak jadi. Jadi gimana dong Pak Andi? Udah coba diem saja, nanti kita lihat nih. Begitu masuk ruangan, itu board komisaris semua ada. Yang ditanya apa? Pak, Bapak itu ada pemain nasional Brasil ya? Jadi sebulan sebelumnya, di gereja yang beda aliran, yang anti sama karismatik ini, bisa heboh, sebulan sebelumnya juga heboh apa? Ada pemain nasional Brasil pindah ke Indonesia untuk jadi misionaris lewat sepak bola. Jadi yang dibahas bukan dari gereja mana, pelayanan mana, yang dibahas gini, pemain Brasilnya mana? Jadi yang sibuk dibahas pemain Brasil, terus setelah itu apa? Langsung gini. Jadi gini, untuk pemain Brasil itu setuju, tanahnya pakai saja, silakan dipakai saudara. Sekarang sudah bisa lihat kalau itu nanti kapan-kapan itu jadi lapangan pusat pelayanan itu se-Asia. Jadi di Asia dilatihnya di sana. Cakep sekali kayak di luar negeri kalau sudah lihat film. Bagus sekali. Menpora nggak diundang datang. Menpora Pak. Orang lain diundang dibayarkan Pak. Ada izin ini nggak diundang datang. Sampai ada fotonya. Kenapa? Itu lapangan jadi one of the best di Indonesia. Karena datengin import semua. One of the best di Indonesia. Dan waktu ini, kapan kalau boleh saya ngomong ini, saya nggak keluar macam-macam. Saya cuma ada di situ pada saat yang tepat. Dan saya cuma mau beritahu gini, di masa kita melayani, lahirlah sebuah pelayanan sport untuk Asia. Dari situ keluar pelatih-pelatih untuk Bhutan, untuk Mongolia, sudah keluar dari situ. Saya percaya di Cirebon akan banyak hal yang dilahirkan. Asal saudara menemukan dengan spesifik apa yang Tuhan mau. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk rencana Tuhan. Amin. Ini saya percaya bukan masanya Andres, no. Ini masanya yang akan dipercaya buat saudara di tempat ini. Tapi kalau saudara tidak mau lewatin, jangan salahin kalau di akhir hidup kita dikenal sebagai pelawak. Lucu ya dia ya. Kalau ngomong dahsyat, hidupnya jauh ke laut. Nangkap maksud saya? Ada banyak kalau saya lihat nih, orang bilang Tuhan gini, tapi hidupnya nggak ngalamin itu semua. Kenapa? Pelawak rohani. Saya berharap nggak ada di tempat ini yang suatu hari di ujung kehidupan kita lihat ke belakang dan kita melihat hidup kita seperti pelawak. Yang ngelihat, saya bobodoran, apa yang saya omongin, nggak ada, betul nggak? Karena Karl Marx pernah bilang ini, orang Kristen itu, orang yang ngomong sesuatu yang nggak pernah mereka alamin. Tapi saya berdoa supaya saudara dan saya adalah orang yang bicara sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Caranya gimana? Jadilah hamba yang mau
kompak, yang mau. Kalau sekarang saudara datang ke sini aja, lupa disalamin, tersinggung, belum siap itu. Ya kan? Lupa disalamin, tersinggung, kenapa? Nggak disalamin ya saya tadi. Ya kan? Atau saudara perlu apa? Kuenya habis buat saya tadi, nggak dapat kue. Kurang ajar. Saudara yang gini, ini beban ini dalam pelayanan ini. Ya kan? Harusnya gini, kue tinggal satu, kasih yang lain, itu baru siap, itu baru ngomong kue loh itu. Woi, tepuk tangan, tepuk tangan. Berbagi kue kita belajarnya. Jadi mulai minggu depan gak ada yang makan kue ya, kasih buat yang lain. Tapi mau gak belajar jadi hamba? Saya ingat Kowing ngomong, Andreas tuh dulu gak seneng sama saya. Ini betul deh. Dia anggap saya ini, nah tapi kata Kowing, Andreas sekarang bilang, Andi sekarang jauh berubah, walaupun saya masih banyak jeleknya. Masih banyak banget jeleknya. Tapi banyak berubah kenapa? Belajar jadi hamba. Cuma itu aja. Lewat pelayanan yang kita dapat apa? Hamba. Lewat pelayanan yang kita dapat bukan pengakuan kok. Orang mah kurang terus. Kita mau lakuin apa kurang terus. Percayalah, di gereja kritikus tuh banyak. Luar biasa. Ya kan? Lebih daripada lapang bola. Di lapang bola kan, wah nggak gol, kakinya bengkok dan sebagainya gitu kan. Padahal coba kita nendang nggak gol-gol juga. Kritikus banyak, di gereja lebih banyak. Dan saya mau beritahu, dalam pelayanan akhirnya apa yang saya dapat? Yang saya pelajari, ya harus siap direndahkan. Harus siap direndahkan. Amin. Kalau saudara pelayanan, saudara mau melakukan sesuatu, harap pengakuan, udah lupain. Kecewa. Amin. Kalau saudara pelayanan, harap penghargaan orang, kecewa. Tapi kalau saudara siap jadi hamba, ayo. Dan ini waktunya suruh bergerak. Jangan suruh dia terus. Ya kan? Saya lagi suruh dia banyak jogging. Banyak olahraga gitu kan. Jadi jangan suruh gerak kemana-mana lagi. Sudah suruh biar jogging dulu. Saudara yang harus gerak sekarang. Amin. Saya mau nanya. Jangan, saudara sendiri panggilannya apa dalam Tuhan? Halo? Apa panggilan dalam Tuhan? Amin. Jangan jadi penonton. Ayo sama-sama berdoa, Apa panggilan Tuhan dalam hidup saya? Spesifik. Supaya kita tidak hidup dalam kronos lagi. Kita hidup dalam kairos. Amin. Jadi masa ini bukan cuma sekedar tiap minggu atau 2 minggu sekali kebaktian sini, kebaktian. Pindah-pindah gereja. No, bukan. Kairos. Temukan spesifik. Apa yang Tuhan mau. Sebab saya percaya ini masanya saudara dan saya. Amin. Cirebon saya tidak akan bikin macam ini, bukan kota di mana Tuhan panggil saya. Ini kota di mana Tuhan panggil saudara. Saya bantu oke. Ya kan? Kita kerja sama oke. Sama seperti Andreas bantu saya banyak kok. Saya bantu oke. Tapi ini bukan kota saya. Tuhan tidak panggil saya untuk kota ini. Saya rasa Tuhan panggil saudara untuk kota ini. Ya kan? Amin. Tidak semua orang mau dengar panggilan ini. Banyak orang mau jadi Kristen. Banyak orang mau ke gereja, anggota gereja, mau. Tapi untuk menjawab panggilan Tuhan, belum tentu mau. Kenapa? Itu bicara pengorbanan. Amin. Korban apa? Korban uang, korban tenaga, korban perasaan, korban semuanya. Itulah hamba. Kalau saudara masih mau dengar soal pengorbanan, saudara masih mau bilang ini, aku mau Tuhan. Saya berdoa, Tuhan akan pakai saudara. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa ya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, inilah rinduku, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Yang mau katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, lagi katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Suatu kali 3 tahun yang lalu, ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang suka datang kepada saya regularly. Untuk mereka bilang ini, Pak Andi, jangan cuma perhatiin anak muda, perhatiin yang senior-senior juga dong. Mereka perlu dilayani juga. Sudah tahu selama 2 tahun jawaban saya tetap sama. Apa itu jawab? Boleh Bu, boleh Pak. Bapak mau melayani? Dan mereka selalu bilang ini, oh nggak bisa, saya sibuk. Kata bapak ini, saya bilang, saya juga sudah sibuk. Jadi gimana? Saya nggak bisa melayani yang lebih senior. Dah, bulan depan datang lagi mereka, Pak, ayo dong layani. Saya bilang, ayo, bapak ibu yang layani yuk. Oh nggak bisa, kenapa? Saya sibuk. Saya selalu konsisten, saya jawab gini, saya juga sibuk. Mungkin buat beberapa saudara yang pendeta kok jawab gitu. Sebab saya tahu saya nggak dipanggil untuk mereka. Yang dipanggil siapa? Bapak ibu itu. Saya terus 2 tahun jawaban saya tetap sama. Ayo bapak ibu yang layani, saya dukung, saya bantu. Gak bisa, saya sibuk. Saya juga sibuk. Sempat lama mereka nggak datang lagi, kenapa? Bosan dengan jawaban saya. Mungkin kecewa dengan jawaban saya pendetanya. Tapi suatu kali mereka memutuskan, mereka melangkah melayani usia-usia senior itu. Dan hari ini lahir pelayanan yang luar biasa memperhatikan usia-usia senior itu. Bukan saya. Saya tidak pernah mau melakukan sesuatu yang Tuhan tidak panggil saya untuk itu. Sebab saya tahu gini, kalau bukan panggilan saya untuk itu, saya jalanin. Suatu hari saya berdoa, Tuhan akan bilang ini, aku tidak pernah suruh kamu, kenapa kamu jalan? Yang aku suruh dia. Saya bukan pahlawan, Pak. Saya orang biasa. Tapi saya memberikan diri Tuhan, apa yang jadi bagian saya mau jalanin. Kalau itu bagian saudara, tidak ada orang bisa jawab. Kalau itu bagian saudara, Andreas tidak bisa lakukan buat saudara. Saudara yang harus mau jawab panggilan Tuhan. Kalau enggak, saya mau beritahu, bagian itu tidak akan pernah ada yang lakukan. Karena itu panggilanmu.
Hari ini kalau engkau mau pakai hidupmu dengan benar, temukan alasan kenapa engkau lahir di dunia. Temukan alasan kenapa masa ini diberikan kepadamu. Ketemukan alasan kenapa masa ini dipercayakan kepadamu. Untuk apa saya lahir di masa ini Tuhan? Apa panggilan spesifik yang Tuhan berikan sama saya? Dan kalau sudah ketemu bilang ini aku, pakailah aku. Amin. Tidak ada orang hebat seperti apapun bisa jawab panggilan saudara. Sebab itu panggilan untuk saudara. Sebab untuk itulah saudara lahir di dunia ini. Untuk itulah saudara ada hari ini. Untuk melakukan rencana Tuhan yang gak pernah bisa diisi oleh siapapun. Kalau Cirebon tidak dilawat Tuhan, kenapa? Karena orang-orang yang seharusnya dipanggil Tuhan tidak mau bilang, ini aku Tuhan. Amin. Saya tidak mungkin datang sini dan melakukan sesuatu. Kenapa? Ini bukan panggilan saya. Ini saya percaya panggilan saudara. Amin. Ada yang dipanggil buat anak-anak. Mereka yang jalan dong. Saya tidak pernah mau khotbah di wanita. Karena buat saya gini, gak fair. Saya kurang bisa mengerti wanita, saya suruh khotbahin wanita. Buat saya tidak fair. Saya cuma, saudara yang dipanggil untuk wanita, layani wanita. Nggak semua pelayanan saya mau lakukan. Musik, nebak nada aja saya susah, saudara. Nebak nada susah. Kalau saya mimpin pujian, pemusik mesti kasih tanda. Baru saya tahu masuknya di situ. Tapi saya tahu itu panggilannya mereka. Semi dan semua dan teman-teman. Saya lihat kalau mereka kumpul sama-sama, mereka bisa kumpul dengan senang bahas musik dan mereka menemukan Tuhan di dalamnya. Saya tidak mungkin bisa lakukan itu. Baca nada susah, mau melayani lewat musik. Nggak maksud saya? Semua orang punya bagiannya. Semua orang punya masanya. Semua orang punya rencana Tuhan yang spesifik. Mau hidupmu jadi kairos? Mau hidupmu jadi kairos? Suatu hari nanti kita ada di surga. Suatu hari nanti kita ketemu Tuhan. Dalam kehidupan sana nanti. Kita ketemu satu sama lain lagi. Saya percaya kondisinya sudah berbeda-beda. Dalam tubuh kemuliaan, bukan tubuh seperti sekarang. Tubuh sekarang kan banyak kelemahannya. Saya percaya Andreas tubuh kemuliaannya tidak seperti ini. Saya akan ketemu dia dalam tubuh kemuliaan. Saya ketemu saudara dalam tubuh kemuliaan. Saya mau beritahu, saudara akan ketemu banyak orang yang mungkin saudara bahkan tidak kenal. Tapi akan bilang nih, makasih ya. Saya bisa ada di sini karena kamu dulu pilih jawab panggilan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kita tidak sempat kenal. Tapi mereka akan bilang, makasih ya. Saya ada seperti hari ini ada sama-sama dalam tubuh kemuliaan. Kenapa? Sebab kamu pernah mau jawab panggilan Tuhan dalam hidupmu. Pernah ada anak SMP bertobat cuma dengar cerita saya. Saya nggak tahu mereka siapa. Jadi saya melayani, ini teman saya bertobat teman saya. Dia cerita adiknya bertobat. Adiknya cerita sama teman-temannya waktu itu masih SMP. Teman-temannya ini nggak pernah ketemu saya, dengar cerita pertobatan saya, bertobat. Mungkin suatu hari kalau ketemu di surga, mereka bilang, makasih ya, dulu cerita tentang kamu bertobat membuat kami bertobat. Saya percaya saudara akan mengalami hal-hal seperti itu. Siapa yang pengen hidupnya penuh dengan arti? Lewat hidup kita banyak jiwa diselamatkan. Amin. Amin. Tapi siap berkorban, mau gak siap berkorban? Halo? Halo? Diinjak gak boleh banyak kecewa, setuju? Saya akan sama-sama dukung apapun yang sudah lakukan. Tapi saya mau bilang ini, saya pengen dengar dari Andreas suatu hari nanti ceritanya gini. Jangan dengar ceritanya, yang ini kecewa, itu mungkin. Milikilah mental seorang hamba. Hamba itu gak punya hak, katakan gak punya hak. Gak punya hak, setuju? Kalau saudara masih merasa punya hak, berhak, saudara masih berharap mendapat sesuatu, apapun itu, jangan melayani Tuhan. Tapi kalau saudara sudah mau melepaskan hakmu dan mau jadi hamba, ayo melayani Tuhan. Yang mau berdiri buat Kota Cirebon, mari saya bangkit berdiri sama-sama dan nyanyikan lagu ini sama-sama. Ku berikan hatiku